Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan karunia-Nya kita bisa melanjutkan kajian kita, kajian fikih kitab Matan Abi Syuja rahimahullahu taala. Mudah-mudahan senantiasa kita bisa menuntut ilmu, menggali ilmu agama kita sehingga kita semakin dekat dengan syariat Islam, sehingga semakin mengenal dan lebih mencintainya. Dan juga salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau serta umat beliau yang setia melaksanakan sunnah dan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki pembahasan tentang orang-orang yang murtad. Bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya dalam Islam? Apakah dibiarkan begitu saja atau dinasihati atau ditegur atau diberi sanksi? Jadi saya membahas kelanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu tentang membela diri dan tentang hukum orang yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Syekh mengatakan, qala al-muallif rahimahullah, wa man irtadda 'anil Islam ustutiba thalathan fa in taba wa illa qutila wa lam yuksal wa lam yusalla alaihi walam yudfan fi maqabiril muslimin. Ini sebuah pasal yang membahas tentang hukum orang yang murtad. Wa man irtadda 'anil Islam, dan barang siapa yang murtad keluar dari agama Islam, maka ustutiba salasan, maka diberi waktu selama 3 hari agar dia bertobat. Dia diminta supaya bertobat. Fa in taba, kalau dia mau bertobat maka dia tidak dikenai hukuman, tidak diberikan sanksi, karena Islam tentu ad-dinun nasihah, yang memberikan nasihat penting. Tapi kalau dia tetap murtad, wa illa qutila, kalau dia tetap murtad, tetap melakukan perbuatan kufur, maka dia dibunuh, dan sesudah dibunuh lam yuksal, jasadnya tidak akan dimandikan, wa lam yusalla alaihi, dan tidak disolatkan, dan tidak dikebumikan di pemakaman orang-orang muslim, orang-orang Islam. Jadi siapa yang disebut dengan murtad? Orang murtad adalah orang-orang yang kembali kepada kekufuran dengan melakukan perbuatan-perbuatan kufur. Dan orang yang melakukan kekufuran itu bisa dilakukan melalui lisan, bisa dengan perbuatan, bisa dengan keyakinan dalam hati. Tidak diucapkan, tidak ada perbuatan dengan anggota badan, namun diyakini dalam hati keyakinan yang kufur. Orang yang melakukan kekufuran baik dengan lisan maupun dengan perbuatan maupun dengan keyakinan, maka dihukumi kafir dan murtad. Secara bahasa murtad itu
artinya adalah kembali ke belakang, ya, kembali ke belakang, mundur ke belakang. Orang yang mundur itu adalah tentu suatu yang tidak baik. Demikian juga orang yang kembali kepada kekufuran, ya, kembali kepada kekufuran dan meninggalkan Islam. Sungguh ini adalah merupakan petaka, ini adalah merupakan musibah, ya, yang lebih besar daripada sekedar musibah bencana alam. Ya, karena kalau bencana alam, orang longsor misalnya atau banjir, ya, orang yang wafat karena tenggelam, orang yang wafat karena tertimpa sesuatu, maka mereka statusnya adalah syahid dunia, ya, syahid dunia yang tetap disolatkan, sebelumnya dimandikan, dikafani, dan disolatkan serta dikebumikan. Jadi dalam Islam tentu orang yang murtad itu sangat-sangat tercela, ya, sangat-sangat tercela. Bagaimana seorang sudah mendapatkan hidayah dengan Islam, kemudian dia kembali kepada kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, niscaya tidak akan diterima agamanya itu. Tidak akan diterima apapun amal soleh yang dia lakukan. Berapa banyak pun amal soleh yang dia lakukan, selama statusnya adalah murtad, kafir, bukan muslim, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh mengatakan orang yang murtad itu maka diberi waktu selama 3 hari untuk supaya dia diminta bertobat, ya, dinasihati, diperingatkan, bertobatlah, sungguh kekufuran itu membawa kepada kebinasaan dunia akhirat, ya, didekati, dinasihati, ya, nasihati dengan baik, disampaikan dengan kata-kata yang dia bisa memahami, sehingga diharapkan dia bisa kembali memeluk Islam, ya, karena sungguh agama Islam itu adalah agama nasihat, dan sungguh mendakwahi orang itu adalah perbuatan yang sangat terpuji, yang besar pahalanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Sungguh ketika ada seorang mendapatkan hidayah dengan sebabmu, maka sungguh itu pahalanya lebih baik, ganjarannya, keutamanya lebih baik daripada kendaraan yang termahal, ya, humrin na'am, unta merah. Karena itu dinasihati supaya dia bertobat kembali memeluk Islam dan tidak diberikan sanksi. Itu dikasih waktu selama 3 hari. Ya. Fa in taba, kalau dia bertobat, maka kita alhamdulillah, kita bersyukur, kita senang karena orang mau bertobat, dan sungguh tobat itu adalah perbuatan yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa Allah itu sangat senang dengan taubatnya seorang hamba. Lallahu asyaddu farahan bi taubati abdihi. Sungguh Allah itu lebih senang, ya, melihat orang yang bertobat daripada senangnya seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh. Dia melakukan perjalanan sendirian dengan seekor kendaraannya, seekor hewan sebagai tunggangannya, lengkap dengan perbekalannya. Di tengah perjalanan dia berhenti istirahat di bawah sebuah pohon. Kemudian dia terlelap tidur, namun ketika bangun dia tidak mendapati hewan tunggangannya beserta perbekalan safarnya. Maka dia tentu mencari ke sana kemari
sampai capek dia tidak menemukan hewan tunggangannya, sampai akhirnya dia saking capeknya kembali kepada tempat istirahatnya semula dan tertidur kembali. Dan sesudah terbangun yang kedua kalinya, alangkah terkejutnya dan alangkah gembiranya dia tatkala yang awalnya dia sudah putus asa, tidak mungkin lagi akan bisa melanjutkan perjalanannya, dan ajal sudah di depan mata karena tidak ada orang yang bisa dimintai tolong. Namun tatkala dia terbangun dari tidur yang kedua kalinya, dia sudah mendapati hewan kendaraannya sudah ada di sampingnya lengkap dengan seluruh perbekalannya semula. Maka dia saking senangnya dia mengucapkan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, sungguh kamu itu adalah abdi, hambaku, dan aku adalah Tuhanmu. Jadi salah mengucapkan karena saking senangnya, dan kita sering seperti itu. Ya, saking senangnya sehingga kita lupa, lisan kita mengucapkan sesuatu yang tanpa kita sengaja dan kita sadari. Jadi Allah sangat senang dengan hamba yang bertobat, ya, dan tobatnya tentu diterima selama matahari belum terbit dari barat dan selama ajal, ya, sampai di tenggorokan. Kalau dia bertobat, diterima tobatnya, tidak diberikan sanksi. Wa illa kutil. Namun jika dia tidak mau bertobat, maka orang tersebut yang murtad itu hukumannya adalah dibunuh. Hal itu sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Rasulullah bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh." Siapa yang menukar agamanya, maka hendaklah kalian bunuh dia. Kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu damu imri'in muslim." Tidak halal ditumpahkan darah seorang muslim, ya, tidak halal dia dibunuh yang orang muslim tersebut bersaksi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya aku adalah utusan Allah, kecuali dengan salah satu dari 3 perkara. Salah satu dari 3 perkara ini ada dalam diri seorang, maka berhak untuk dibunuh. Tapi tentu yang berhak membunuh adalah pemerintah, perwakilan dari pemerintah. Mereka yang mengeksekusinya, tidak semua orang dibolehkan. Siapa yang 3 itu? Yaitu as-saibul zani, ya, orang yang sudah menikah dia berzina. Dalam Islam sudah kita jelaskan sebelum ini bahwa hukuman orang yang berzina dan dia adalah muhsan, sudah menikah dan sudah melakukan hubungan suami istri, maka hukumannya adalah dirajam, dibunuh dengan dirajam. Kemudian wan nafsu bin nafsi, orang yang membunuh orang lain, hukumannya adalah dikisos, maka dibunuh juga. Dan yang ketiga adalah watariku lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya, yaitu murtad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang murtad itu dihukum bunuh ketika dia tidak mau bertobat, diberikan waktu selama 3 hari, dan sudah dia dibunuh, tidak dimandikan, tidak disolatkan. Karena kenapa? Karena dia sudah tidak muslim lagi, dia adalah kafir. Karena itu tidak berlaku hukum memandikan, wajib memandikan fardu kifayah, ya. Yang 4 itu memandikannya, mengkafani, menyalatkan, dan mengebumikan. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana dahulu, akan kita lanjutkan sesudah pesan-pesan berikut ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita. Tadi kita membahas tentang hukuman bagi orang yang murtad. Jadi orang yang murtad itu bisa dilakukan dengan ucapan, bisa dengan perbuatan, bisa dengan keyakinan. Dengan ucapan misalnya dia mengatakan sesuatu yang mencela Allah dan Rasul-Nya. Dikatakan misalnya Allah itu punya aib ini dan itu, sesuatu yang tidak layak bagi Allah, sebagaimana perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Allah itu adalah fakir, miskin, wa nahnu agniya, kami adalah kaya, Allah itu pelit dan seterusnya. Ini adalah perkataan-perkataan mungkar dan kufur, atau perkataan mencela Allah dan Rasul-Nya, mencela Al-Quran, mencela para nabi, mencela syariat Islam. Ini bisa jatuh kepada kekufuran. Atau perbuatan misalnya dilakukan dengan menyembah berhala, ya. Bisa dilakukan dengan ruku sujud kepada berhala, kepada kuburan, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk para nabi dan orang-orang soleh. Tidak boleh kita beribadah kepada mereka. Kemudian misalnya dengan perbuatan juga dengan melemparkan Al-Quran ke tempat yang najis, ke selokan misalnya, atau ke tong sampah dan lain sebagainya, yang menunjukkan penghinaan terhadap Al-Quran dan Allah dan Rasul-Nya, maka ini adalah perbuatan kufur. Begitu juga murtad itu bisa dengan keyakinan kufur, ya. Misalnya diyakini bahwa Allah itu adalah banyak, ya. Allah itu ada di mana-mana. Itu adalah keyakinan kufur karena bertentangan dengan dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Keyakinan lain misalnya bahwa para nabi itu melakukan perbuatan tercela, ya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keyakinan kufur. Kemudian sesudah membahas tentang orang-orang yang murtad, apa hukumannya, kemudian Syekh membahas tentang hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, apa hukumannya? Jadi sholat 5 waktu itu adalah wajib, ya, berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Khamsu salawatin katabahunallahu alal ibad." Ya, 5 salat yang dilakukan selama sehari semalam itu adalah kewajiban yang sudah Allah tetapkan atas para hambanya. Faman jaa bihinna, maka barang siapa yang menunaikannya, salat 5 waktu sehari semalam itu, lam yudayyi minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna, yang dia tidak menyia-nyiakan salah satu dari kewajiban 5 salat itu, kana lahu indallahi ahdun an yudkhilahul jannah, maka dia berhak untuk mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu indallahi ahdun, dan barang siapa yang tidak menunaikan kewajiban salat 5 waktu, maka dia tidak akan mendapatkan balasan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Insya'a 'adzabahu, kalau Allah mau maka Allah akan mengazabnya, menyiksanya. Wa insya'a adkhalahul jannah,
Dan kalau Allah mau, maka orang tersebut akan Allah masukkan ke dalam surga. Taib, Syekh mengatakan tentang hukum orang yang meninggalkan salat. Wa tarikus salati ala darbaini. Orang yang meninggalkan salat itu ada dua macam. Ahaduhuma ayatrukaha ghairu mu'taqidin liwujubiha. Jenis pertama dari orang yang meninggalkan salat, ya, orang-orang kaum muslimin, saudara kita kaum muslimin yang meninggalkan salat itu ada dua macam. Yang pertama, mereka meninggalkan salat ghairu mu'taqid liwujubiha. Dia tidak meyakini wajibnya melaksanakan salat, menunaikan salat. Karena itu dia tidak menunaikan salat. Padahal salat itu jelas diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya. Dalam banyak ayat dan hadis. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran tentang orang yang masuk neraka Saqar. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Ya, ditanya oleh kawan-kawan mereka. Kenapalah kalian masuk neraka Saqar? Ma salakakum fi Saqar? Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami dulunya di dunia tidak sholat. Jadi dari situ kita bisa memahami bahwa sholat itu adalah wajib. Orang yang meninggalkannya berhak mendapatkan sanksi, bahkan siksa yang pedih, masuk neraka Saqar. Orang yang meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, tentu dia tidak akan melakukannya, tidak menunaikannya. Dan orang yang meyakini seperti itu, meyakini sholat tidak wajib, fahukmuhu hukmul murtad, maka dia adalah kafir. Hukumnya adalah murtad, sama dengan murtad. Ya. Bagaimana? Tentu seperti yang kita bahas sebelumnya, yaitu diminta supaya dia segera bertobat, diberi waktu selama 3 hari. Kalau dia bertobat, alhamdulillah, kita senang, kita terima, Allah akan menerima tobatnya. Namun kalau tidak, maka akan diberikan sanksi, yaitu dibunuh. Wasani ayatrukaha kaslan. Dan model kedua, masyarakat, saudara kita umat Islam, kalau mereka tidak sholat, imma mereka meyakini itu tidak wajib, dan model kedua, mereka meyakini itu adalah suatu yang wajib, Allah wajibkan, Allah perintahkan, namun mereka meninggalkannya karena dasar malas. Ya? Mereka meninggalkannya karena dasar malas. Jadi kalau malas tentu tidak ada obatnya. Ya? Malas itu tidak ada obatnya. Malas itu adalah perbuatan yang lebih manis dari madu. Ya? Al-kasal ahla minal asal. Malas itu lebih manis dari madu. Jadi orang yang malas ini tentu harus kita berikan motivasi. Harus kita berikan motivasi, berikan semangat, berikan pencerahan, arahan, ya, penjelasan tentang keutamaan sholat. Ya. Sungguh sholat itu adalah merupakan ibadah yang paling utama. Ibadah yang paling utama sesudah 2 kalimat syahadat. Ya. Karena pentingnya, urgennya sholat, maka Rasulullah SAW menerima kewajiban sholat itu, syariat sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung beliau terima dari Allah tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril, yaitu tatkala Isra wa Mi'raj. Ya, Mi'rajnya Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima
wahyu, menerima syariat wajibnya sholat 5 waktu. Dan Rasulullah SAW sebagai suri teladan kita, panutan kita, nabi kita, imam kita, beliau sudah mencontohkan bagaimana sholat itu sangat penting. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Ya, beliau tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Bagaimanapun beliau sakitnya, dimanapun beliau berada, ya, baik ketika sedang mukim atau sedang musafir, beliau tetap sholat. Bahkan ketika terjadi perang, terjadi huru-hara, beliau tetap mengajarkan kita untuk sholat. Ya, dan sholat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Sholat itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Dan secara umum, sholat itu adalah merupakan hubungan, ya, hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ya, munajat, berdoa, menghadap seorang hamba kepada Tuhannya, berbicara dengan Tuhannya. Dan orang-orang soleh, ya, orang-orang soleh suka yang namanya sholat. Dan itu ditunjukkan oleh Rasulullah SAW ketika terjadi kegentingan, ketika terjadi paceklik, ketika terjadi gerhana, maka beliau mengajarkan kita untuk sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita adalah nasib kita, takdir kita, keadaan kita itu semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dan buruk yang akan menimpa kita itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita menyia-nyiakan sholat. Jadi model kedua manusia yang meninggalkan sholat adalah karena malas sholat, dengan berbagai macam alasan, karena sibuk, karena capek. Padahal la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa, tidak membebani manusia kecuali yang dia mampu untuk memikulnya, kecuali yang dia mampu untuk menanggung beban tersebut. Ya. Dan sholat itu sangat-sangat mudah sekali. Ya, orang yang sholat tentu akan merasakan ketenangan. Sungguh ketenangan itu adalah merupakan nikmat, ya, yang sangat besar yang Allah berikan kepada hambanya. Orang banyak mencari ketenangan dengan menimbun harta, dengan memperbanyak kendaraan, dengan memperbesar rumah, dengan memperbanyak istri dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya ketenangan itu akan didapatkan ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapapun banyak harta kita, kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan jauh dari rasa nyaman, tenang dan tentram. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang akan dilakukan terhadap orang yang meninggalkan sholat, ya, karena alasan malas? Apa yang akan dilakukan terhadap mereka itu akan kita jelaskan sesudah pesan-pesan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan masih di pembahasan hukum orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat, selain orang tersebut jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tersebut
tidak akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Islam juga memberikan hukuman yang tegas. Hukuman yang tegas terhadap mereka. Kalau orang tersebut meninggalkan sholat karena meyakini tidak wajib sholat, maka orang tersebut dianggap murtad, dihukum bunuh. Sementara jika orang tersebut meninggalkan sholat karena malas, dia malas, dia sebenarnya tetap meyakini sholat itu wajib. Namun dia meninggalkannya dan terus-menerus meninggalkannya. Bukan hanya sehari dua hari, bukan hanya satu waktu dua waktu, terus-menerus. Maka yustatab, maka orang tersebut disuruh untuk bertobat. Jadi siapa yang menyuruh dia bertobat? Tentu yang menyuruh adalah ulil amri. Yang menyuruh adalah pihak yang berwenang, pemerintah atau wakilnya. Kalau manusia biasa, orang biasa, rakyat biasa, tentu permintaannya supaya orang tersebut bertobat tentu mungkin kurang didengarkan. Namun ketika ada lembaga pemerintah, lembaga resmi negara yang mengatur, mengawasi hal itu, orang yang tidak sholat diminta untuk bertobat dan diberikan sanksi, ancaman kalau tetap tidak sholat dia akan diberikan hukuman yang tegas, maka tentu akan didengarkan. Akan didengarkan. Karena itu kita berharap mudah-mudahan negeri kita yang kita cintai ini menerapkan syariat Islam, memperhatikan umat Islam supaya mereka menerapkan syariat Islam dengan baik. Penerapan syariat Islam tentu yang diwajibkan adalah untuk umat Islam secara khusus. Dan itu sudah tercantum dalam amanat, dalam amanat konstitusi kita, dalam Piagam Jakarta. Piagam Jakarta sudah disebutkan sila pertama Pancasila sebelum dirubah. Jadi diminta untuk bertobat. Fa'in taba, kalau dia bertobat, alhamdulillah, itu adalah merupakan perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kalau dia bertobat, tentu bertobatnya itu dibuktikan dengan dia mau sholat. Dibuktikan dengan dia mau sholat. Bagi laki-laki sholat itu tentu yang wajib itu adalah di masjid berjamaah, sholat 5 waktu. Namun kalau dia tidak sholat di masjid, sholatnya di rumah masih diterima. Karena sholat di rumah hukumnya menurut pendapat yang terkuat, wallahu alam, adalah tetap sah. Menurut pendapat yang kuat adalah tetap sah. Tapi yang terbaik tentu adalah di masjid sholat berjamaah. Dengan berjamaah tentu orang tersebut akan mendapatkan banyak manfaat, banyak pahala dia berjalan, pahala sholat berjamaah, kemudian dia bertemu dengan saudara-saudaranya, tentu dia semangatnya akan bertambah dibandingkan dengan sholat sendirian di rumah. Orang yang sendirian di rumah, sholatnya tidak berjamaah di masjid, tentu mudah untuk tergoda setan. Mudah untuk digoda oleh setan, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwa perumpamaan orang Islam yang sendirian itu ibadahnya sendirian, tidak suka berjamaah, adalah seperti kambing, seekor kambing yang terpisah dari kelompoknya, dari gerombolannya, dari kawan-kawannya yang lain, sehingga mudah untuk diterkam oleh serigala. Karena itu dalam Islam banyak amalan-amalan, ibadah-ibadah yang disyariatkan dengan berjamaah.
dengan berjamaah kita akan menjadi kuat. Namun ketika kita sendirian kita akan lebih mudah untuk digoda oleh setan. Kita akan mungkin memperlambat, menunda-nunda ibadah dan akhirnya mungkin kita akan meninggalkannya. Jadi kalau dia mau bertobat, alhamdulillah, dan dibuktikan dengan dia mau sholat. Kalau dia tidak mau sholat, kutilah haddan, maka dia dibunuh juga. Kana hukmuhu hukmul muslimin, dan dia tetap dihukumi sebagai orang muslim. Ya. Jadi menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i, orang yang meninggalkan sholat itu dihukumi sebagai tetap orang muslim, ya. Namun dia adalah muslim yang fasik, muslim yang muslim yang melakukan dosa besar. Walaupun demikian, namun tetap dihukumi dengan dibunuh, ya, dibunuh sebagai hukuman, sebagai sanksi karena dia meninggalkan sholat. Terkait apakah orang yang meninggalkan sholat karena malas ini, apakah dia dianggap muslim atau kafir, di situ ada dua pendapat ulama. Ya, ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan dia adalah muslim, sebagaimana menurut mazhab Imam Syafi'i, dan ada yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat karena malas tanpa meyakini itu adalah bukan kewajiban, dia tetap meyakini itu adalah kewajibannya. Ada yang mengatakan, ulama mengatakan itu adalah hukumnya juga tetap kafir. Dan sepertinya itu adalah pendapat yang terkuat sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah." Sesungguhnya batasan antara seorang yang muslim maupun orang yang musyrik atau kafir adalah meninggalkan sholat. Jadi ketika orang itu meninggalkan sholat, maka dia dihukumi sebagai musyrik dan kafir. Ya, jadi hadis ini jelas hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan juga hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafara." Perjanjian, kesepakatan antara kita dengan mereka, ya, adalah menunaikan ibadah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia sungguh sudah jatuh kafir. Hadis itu disahihkan oleh Imam Hakim dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesudah kita membahas tentang hukum orang meninggalkan sholat, maka kita membahas tentang kitabul jihad. Ya, kita membahas kitab yang baru, Kitabul Jihad. Sesudah kita selesai pembahasan dari Kitabul Hudud, sanksi-sanksi, hukuman-hukuman terhadap pelanggaran-pelanggaran, Kitabul Hudud. Kitabul Jihad, Syekh membahas tentang Kitabul Jihad. Jadi jihad itu adalah merupakan salah satu amalan yang paling mulia dalam Islam. Ya. Jihad adalah merupakan amalan yang paling mulia dalam Islam. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang jihad. Allah berfirman, "Iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin."
wa liyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Jika menimpa kalian korhum, satu musibah, maka sungguh sudah menimpa kaum sebelum kalian itu musibah juga yang sama. Dan itu adalah tilkal ayyam, itu adalah hari, ya, hari-hari itu nudawiluha bainan nas, kami pergilirkan antara manusia. Waliya'lamallahu alladhina amanu, supaya Allah mengetahui orang-orang yang beriman dan orang-orang yang syahid dari kalian. Wallahu la yuhibbul zalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim, dan Allah akan memilih orang-orang yang beriman dan akan yamhaqal kafirin, dan akan mengazab orang-orang yang kafir. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan tentang keutamaan berjihad. Beliau bersabda, "Man mata walam yaghzu walam yuhaddits bihi nafsahu mata ala syu'batin minan nifaq." Barang siapa yang wafat dan dia belum sempat berjihad dan dia tidak pernah berniat dalam hatinya untuk ikut berjihad, maka dia akan mati di atas satu cabang dari kemunafikan. Jadi hadis ini menegaskan tentang keutamaan berjihad, pentingnya kita ikut berjihad, pentingnya kita berniat dalam hati untuk berjihad. Dan orang yang tidak pernah melakukan itu, minimal dalam hatinya, maka dia akan wafat di atas satu cabang dari sifat munafik. Taib, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh mengatakan, wa syaraitu wujubil jihad sab'u khisal. Orang itu wajib untuk ikut berjihad dengan 7 syarat. Berjihad itu tentu harus dilakukan bersama imam, bersama pemimpin kaum muslimin, bersama pemimpin besar kaum muslimin, bersama presiden, bersama khalifah, atau bersama amirul mukminin. Dan berjihad itu tentu secara umum ada 2 macam, ya. Ada jihad karena membela diri diserang oleh musuh, maka itu hukumnya adalah fardu ain. Kita semuanya, terutama laki-laki yang balik, wajib untuk mempertahankan negeri kita, ya. Sementara kalau model yang kedua adalah kita untuk menyerang, ya, menyerang negeri kafir dalam rangka untuk menegakkan syariat Islam, dalam rangka untuk meninggikan kalimatullah, maka itu hukumnya adalah fardu kifayah. Namun tentu syarat-syaratnya kapan itu dilakukan, tentu itu semuanya adalah harus mengikuti ketentuan dan keputusan imam, ya, yaitu presiden. Kalau kita negara republik adalah presiden, kalau ada juga kerajaan itu adalah raja, ada juga khalifah atau amirul mukminin. Jadi itu wajib kita melaksanakan, ya, jihad itu dengan 7 syarat, yaitu Islam, balik, berakal, merdeka, dan laki-laki sehat serta mampu untuk berperang. Namun maka selain mereka itu tidak wajib untuk berjihad ketika ada panggilan berjihad dari pemerintah kaum muslimin. Baik Bapak Ibu, pembahasan tentang jihad ini adalah pembahasan yang masih panjang. Insya Allah akan kita lanjutkan pada episode yang akan datang. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.